Budaya, Sugeng Rahayu, Salam Sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa ya. Kali ini yang asmara dulu. Kemarin ada yang request saya upload satu untuk gimana sih mancing, ada yang request enggak. Ternyata ini ada yang request yaitu Capricorn dan Leo ya. Bagaimana kalau mereka berhubungan nih, ke depannya bagaimana? Oke, nanti akan sampel dulu ya yang Capricorn, bagaimana pada saat Capricorn dengan Leo yang muncul tuh watak apa. Jadi ini bukan watak dasarnya Capricorn begini, tidak ya. Jadi ini yang kadang tuh memang pada saat bertemu seseorang, orang ini bisa berubah begini, bisa yang biasanya mungkin egois, kalau bertemu si zodiak lain bisa nggak egois seperti. Jadi ini adalah saya lihat bagaimana kalau Capricorn dan Leo ya. Jadi nggak yang selalu mostly Capricorn tuh seperti ini ya. Dan sekali lagi ini tidak akan resonate ke semua orang ya sahabat ya. Kalau ingin resonate ke personal, itu lebih ke personal reading kalian, ke tanggal lahir kalian sama pasangan kamu. Jadi itu bisa dilihat bagaimana ke depan kalian. Terus bisa dengan tarot. Jadi kalau 250.000 saya bisa lihat tarot aura komplit 333 dengan garis tangan lebih komplit lagi. Nah ini ya Capricorn dulu, bagaimana watak Capricorn yang sikap Capricorn yang muncul jika dia dengan Leo. Saya akan ambil 7 kartu. Bentar ya, saya sisihkan dulu nih. Saya akan shuffle beberapa kartu. Saya akan pakai kartu yang banyak di sini. 7 kartu. Lalu bagaimana Leo ya? Leo. Jadi ini walaupun ada yang request, saya mencoba untuk lebih menyerapnya lebih umum, general ya. Ini Leo, saya ambil juga 7. Mejanya sempit ya. Doakan biar gaji YouTube-nya besar gitu, biar bisa beli meja yang besar gitu ya. Sini ada gitu ya. Jadi nggak bingung begini. Ups. Terus bagaimana jika mereka berpacaran nih? Bagaimana jika mereka berpacaran? Pakai kartu lain lagi. Nanti akan saya lihat bagaimana jika mereka menikah. Jadi pasnya tidak sama pada saat menikah dan berpacaran ya. Ini pada saat mereka berpacaran. Saya juga akan ambil 7 kartu. Oke, bentar. Ini dulu, ini sudah saya shuffle. Nanti tinggal milih Capricorn. Bentar ya. Bagaimana watak yang muncul pada saat dia menjadi pasangannya Leo. Ada Ten of Swords. Malah ada sedikit stresnya. Dia mudah tertekan, bisa mudah tersinggung si Capricorn ini dengan mungkin Leo yang terlalu cool, terlalu kadang cuek, kayak nggak tampak. Orangnya itu nggak perhatian gitu. Orangnya perhatian tapi kadang nggak yang apa ya, kelihatan romantis di depan. Ini agak stres ya, banyak stres, banyak jengkel, banyak yang mungkin pokoknya kok gini sih, gitu. Jadi dia bener-bener agak sedikit tertekan karena beberapa sikap Leo yang mungkin agak cuek, agak yang nggak begitu perhatian yang bagaimana. Jadi perhatiannya Leo itu lebih ke nggak seperti orang-orang yang romantis umumnya. Jadi lebih ke hal-hal yang mungkin kecil. Mungkin bisa jadi dia tuh pelupa untuk ulang tahun, apa-apa yang bikin kayak sesuatu yang seremonial gitu ya, kalian tuh mungkin bisa lupa. Jadi ini Capricornnya yang agak betek nih. 8 of Swords, kok banyak stresnya ya, banyak tertekannya ya, banyak kekhawatiran. Jadi Capricorn saya lihat kalau dengan Leo auranya lebih banyak insecure-nya di Capricorn, karena Leo mungkin banyak yang suka, karena memang Leo itu orangnya cool tapi diam-diam menghanyutkan begitu ya. Banyak orang yang suka dengan kesederhanaannya, cara dia berpikir yang simple, yang nggak kelihatan wow, tapi dia tuh orangnya sederhana dan apa adanya. Nah ini banyak suka, jadi agak insecure. Judgment. Di sini judgment adalah watak yang mungkin terkadang si Capricorn ini sebenarnya orang yang apa ya, kalau dibilang tuh juga bukan orang yang ngatur, tidak, tetapi
Capricornnya lebih kayak ingin ada kayak sesuatu yang ada omongan. Leo tuh mungkin terlalu banyak diem, nggak ada omongan, apa-apa nggak diomongin. Misalnya ada masalah, ada mangkel, ada bete, ada masalah, dia lebih banyak diem. Nah, Capricorn orangnya lebih suka ke speak up, apa-apa tuh diomongin ya gitu. Page of Cups, banyak hal yang luar biasa. Jadi dia tuh bisa menjadi seseorang yang Capricorn ini bisa menjadi seseorang yang kalau dengan Leo tuh bisa seseorang bisa memberikan banyak, dia lebih banyak belajar menjadi seseorang yang baru ya pada saat dia gandeng dengan Leo ini. Jadi banyak hal yang berubah pada dirinya. Yang dulunya mungkin dia tidak keibuan, dia bisa menjadi keibuan. Yang dulunya tidak kebapaan, bisa menjadi kebapaan. Bisa menjadi seseorang yang bisa memahami orang lain, bisa punya empati tinggi. Capricorn karena Capricorn ada sedikit cuek orangnya, empatinya tuh kurang terlihat gitu loh ya, ada sedikit cueknya. Page of Pentacles, nah dia lebih apa ya, orangnya lebih ingin sebenarnya si Capricorn orang yang romantis, pengen sesuatu yang bikin dia itu kayak mungkin berharap seperti di film-film fairy tale yang mungkin pasangannya bisa lebih romantis, care yang kelihatan. Karena di sini si Capricorn tuh munculnya dia seperti orang yang sebenarnya ingin dimanja, ingin ingin selalu diprioritaskan, dan lebih bisa spiritualnya agak tinggi kalau sama Leo. Jadi biasanya nggak suka dengan hal-hal yang mungkin berbau agak keagamaan atau sesuatu yang beragama dengan sesuatu yang ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia mulai belajar untuk kesana, mulai belajar untuk kebaikan, bagaimana hidup bisa lebih baik. Nah, di sini juga termasuk orang yang Capricorn adalah orang yang gigih dalam bekerja ya, orangnya kerja keras. Dia benar-benar berusaha keras untuk menjadi seseorang yang baik di depan Leo. Dia juga berusaha untuk berubah apa yang tidak baik dalam dirinya. Bagaimana dengan Leo sendiri ya? Leo di sini ada Knight of Rods. Leo juga termasuk orang yang gigih, pekerja keras. Leo bukan seseorang yang malas, seseorang yang sebenarnya berdedikasi, banyak ide, ya. Ada Six of Swords. Jadi Leo itu orangnya suka berpetualang. Jadi nggak suka di stay at home. Jadi kalau misalnya si Capricorn mungkin agak bete tadi, karena mungkin Leonya sering keluyuran kemana-mana, temennya banyak. Jadi dia agak banyak cemburunya Capricorn ya. Leo itu temennya banyak, suka bersosialisasi kemana-mana. King of Rods, dia juga termasuk seseorang yang pemimpin yang bagus Leo ya. Jadi dia punya plannernya bagus untuk melihat ke depan, bisa membaca sesuatu itu, punya planning untuk ide-idenya itu lumayan cemerlang, termasuk orang yang bisa memikirkan bisa membaca sesuatu ke depan untuk kehidupan mereka berdua. Jadi orang yang setia juga. Eight of Swords, sama-sama stresnya, sama-sama tertekan dengan sikap si Capricorn yang mungkin terlalu banyak suuzon di situ tadi ya, karena mungkin itu tadi Leonya agak kemana-mana bebas ya, si Capricornnya mungkin agak yang nggak begitu kemana-mana. Jadi mungkin kadang ada rasa-rasa cemburu, rasa-rasa ingin tahu lagi ngapain sih si Leo ini, kok belum telepon atau gimana. Terkadang Leo tuh bukan tipikal orang di sini, bukan tipikal orang yang menduakan sebenarnya. Ace of Pentacles, rizkinya besar, Leo gede rizkinya. Dia punya potensi untuk memiliki kehidupan yang mapan. Kok rizkinya mapan, cuman ada di default. Hati-hati, Leo kalau sudah marah, Leo kalau sudah tersinggung, sulit. Jadi dia kalau sudah kalau sudah tersinggung atau bikin kamu sakit hati, dia akan benar-benar sulit untuk memaafkan. Dia termasuk tegas. Jadi kalau misalnya ada yang bikin dia marah, misalnya kamu ada sesuatu salah sedikit secara prinsip, mungkin dia akan bisa lebih marah luar biasa dan bisa melakukan hal-hal yang mungkin kamu tidak akan menyangkanya. Nah, di sini ada Ten of Cups. Dia termasuk orang yang sangat penyayang. Dia kalau sudah cocok sama seseorang, kalau sudah mencintai, misalnya sudah cocok dengan Capricorn, ini bisa sangat mencintai si Capricorn ini. Nah, ini wataknya ya.
Bagaimana mereka kalau berpacaran? Saya ambil 7 kartu. Gimana kalau mereka berpacaran? Wow, di sini saya opennya, bebannya berat, banyak tertekannya nih. Walaupun mungkin ini ya ada Ten of Wands, ada Knight of Pentacles, dan ada The Sun ya. Sebenarnya ini sama-sama menyinari, sama-sama bagus, cuman lebih di awal tuh kebanyakan kalian tuh mendapati stres. Kalian berdua hubungannya banyak tertekan ya. Walaupun mungkin butuh kedewasaan yang sangat tinggi untuk kalian melanjutkan hubungan kalian. Mungkin sama-sama childish ya, bisa jadi yang kedua belah pihak sama-sama seperti anak kecil, egonya tinggi. Tapi kalau misalnya ini berdua ini saya lihat termasuk orang yang pekerja keras, sama-sama pekerja keras, jadi rezekinya besar. Pada saat mereka pacaran itu semakin saling support satu sama lain untuk kerjaan, untuk karir, untuk sekolah kalian. Misalnya yang sekolah ini saling support dan sama-sama orang yang mempunyai dedikasi tinggi ke depan, menjadi partner yang bisa menjadi partner yang baik si pasangan Capricorn dan Leo ini. Walaupun mungkin terkadang ada sedikit harus ada sedikit salah satu yang mengalah. Saya lihat yang Leo-nya mengalah, lebih ke membesarkan jiwanya untuk menerima Capricorn, sifatnya Capricorn. Dan mostly walaupun pertama mungkin kalian banyak harus menyatukan banyak hal, tapi untuk pacaran kalian tuh baik-baik aja. Malah kalian tuh bisa punya rencana untuk menikah, karena kalian sampai ke sini mengalami kecocokan yang lumayan dan kalian bisa match ya. Pas pacaran kalian merasa match dan kayaknya hubungan kalian juga baik-baik aja. Jadi kalian berdua pengen rencana untuk menikah misalnya. Nah, bagaimana kan kalau sudah menikah? Ya, itu akan saya shuffle. Kalau sudah menikah bagaimana? Ya, beda lagi nih biasanya ya kalau sudah menikah. Saya shuffle dulu 10 tahun pertama ya. Ada jumping card. Semoga sama yang kalau sudah menikah bagaimana ya. Oke. Wow, sebentar saya shuffle dulu, kebanyakan, nggak yakin. Ambil satu aja. Nah, ada Ace of Cup. Kalian benar-benar saling mencintai, besar, sama-sama besarnya. Emosi kalian bagus, cinta kalian bagus. Kalian bisa membahagiakan satu sama lain pada saat menikah ya. Ada The World. Keseimbangannya juga bagus. Jadi keseimbangannya bagus, 10 tahun pertama ini bagus saya lihat. Walaupun banyak hal, pasti ada masalah dong orang menikah ya. Ada Two of Swords, ada sesuatu yang mungkin kalian harus mengalah, kalian harus menyisihkan ego nih. Masih banyak baiknya, ini sudah menjadi pasangan saya, sudah menerima. Jadi The Lovers, kalian punya keseimbangan, kalian bisa balance, kalian bisa resonate, kalian bisa memahami satu sama lain dengan baik. Terus ada The Sun juga, jadi benar-benar bagus. Ada Three of Cups, terus ada King of Pentacles. Untuk emosi, untuk kehidupan kalian tuh di tahun pertama saya lihat kalau ini menikah ya Capricorn dan Leo. Tahun pertama bagus, keuangan bagus, tahun kedua bagus, ketiga bagus. Sinarnya ini saya general ya saliannya. Walaupun ada masalah kalian masih bahagia. 1, 2, 3. Tahun keempat ada gelap nih, energi negatifnya agak tinggi, ada ujian yang berat di pernikahan kalian. Jadi kalau kalian bisa menghandle ini dengan baik, kalian lulus nih. Kalian bisa melalui ujian nih, ujian di pernikahan kalian. Tahun kelima bersinar, bagus. Di situ banyak sesuatu. Jadi kayak dua-duanya bisa membawa rezeki yang bagus. Capricorn dan Leo ini sama-sama membawa matahari, seolah seperti itu. Kelima, keenam, energi negatifnya agak turun. Agak ada ujian lagi. Keenam, hati-hati, ini ujian cinta kalian. Dan di sini kalian ingat ada The Lovers. Kalian harus percaya sama dengan pasangannya. Di sini harus ada keterbukaan di antara kalian. Jadi pada saat menikah benar-benar harus ada keterbukaan. Kalian harus apa-apa tuh cerita sama pasangan kalian. Biar kalau ada seperti ini nih ujian cinta,
Kalian bisa sangat ringan, menghadapinya ringan, jadi tidak akan terpengaruh dengan apapun. Di tahun ketujuh kayaknya ada sesuatu yang kalian inginkan itu terkabul, sesuatu yang membahagiakan, ada sinar biru bagus. Nah, bagaimana tahun ke-8? Di tahun ke-8 ini saya akan ada anugerah, ya, ada anugerah besar dari Tuhan yang bikin kalian bahagia, yang biasanya tidak datang di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ke-9 ada energi negatif, ada aura gelap sedikit. Biasanya ini kalian ada ujian lagi, jadi kalian harus lulus lagi nih, ada ujian yang berat. Tahun ke-9, ke-10, ke-11 sampai ke-13 ini ujiannya juga berat. Coba saya shuffle dulu. Tahun ke-11 sampai ke-20 ya. Oh iya, ya ternyata resonate ya dengan apa yang saya lihat. Nah, saya ambil 7 kartu. Jadi tahun tadi yang saya bilang 9, 10, 11, 12, 13 memasuki tahap 10 tahun kedua. Nah, ada The Hierophant. Di sini Capricorn dan Leo harus benar-benar menjadi seseorang yang saling support untuk kalian bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Spiritual kalian harus kalian naikkan. Kalian harus sudah memikirkan untuk sesuatu hal secara spiritual itu harus benar-benar kalian juga fokus ke karir, juga fokus ke agama. Kenapa? Karena pada saat ada ujian besar nih, ada Seven of Swords ya, ada ujian yang bikin kalian sedih. 9, 10, 11, 12, 13 ini auranya agak berat, ada aura abu-abu, ada aura gelap, ada ujian yang sangat berat. Nine of Pentacles, mungkin ada ujian juga tentang finansial kalian. Eight of Pentacles, tapi rezekinya masih bagus, tapi ini ujiannya ada keuangan. Kalian diuji dengan uang, tetapi pemasukan kalian masih ada, tetapi tidak yang lebih. Five of Wands, jadi masih bisa, the Chariot masih bisa berjalan. Di sini ada The Devil. Di tahun-tahun itu, di tahun kedua akan banyak ujian ya, yang bikin kalian itu mungkin di sini adalah ujian. Dari pertama kan mungkin indah, kalian harus kuat. Di tahun 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17 ini auranya bener-bener kalian harus kuat. Makanya di kartu pertama itu ada The Hierophant ya. The Hierophant itu adalah seseorang yang selalu minta pertolongan Tuhan, mepet sama Tuhan, seseorang yang punya spiritual tinggi, dan dia juga bisa mengatasi dengan baik hidupnya, tapi dia nggak lupa sama Tuhan. Nah, ini adalah clue untuk kamu, pada saat nanti menikah, ingat mulai kerasa ujian berat langsung. Biar kalian berdua kuat, karena ini adalah ujian untuk kalian, mungkin Tuhan mau ngasih sesuatu. Karena di tahun ke-17 tuh ada bersinar banget, 17. Terus itu ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang kayak kalian mulai terselesaikan nih, masalah yang sekian tahun belum terselesaikan. Tahun ke-18, 19, 20 ini juga agak berat lagi. Jadi beratnya Capricorn dan Leo kalau saya lihat dari aura, itu mulai ke tahun 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga ya. Ini saya shuffle lagi ya. Tadi kan apa yang saya lihat resonate dengan kartunya yang sama, bahwa kalian mengalami ujian berat. Coba ini tahun ke-21, 22. Wow, berarti ini ujiannya memang ada the Fool. Ada sesuatu yang bikin ingin kalian tuh punya sesuatu yang baru di kehidupan kalian. Ingin lepas dari semua ujian ya. Di sini Seven of Cups. Kalian lagi berusaha untuk tegar, untuk menghadapi ujian-ujian ini, karena energi negatifnya ini di tahun 18, 19, 20, tahun ke-21, tahun ke-22, ke-23, 24, 25, 26, 26 ini auranya berat. Kalian menghadapi ujian berat, karena saya lihat energi negatifnya agak tinggi, ini ujian berat, sesuatu yang berat yang harus kalian hadapi. Karena ingat bahwa hidup itu tidak mungkin tidak ada ujian, pasti ada ujian. Tapi ini saya lihat walaupun kalian tertekan, tapi kalian bisa melampauinya dengan baik, karena kalian selalu menyertakan diri kalian, mendekatkan diri kalian kepada Tuhan. Dan ingat,
rezeki kalian tetap besar, tetap bagus. Kalau keuangan kalian bagus, ini ujiannya di lain kayaknya. Bukan about finansial yang kalian tiba-tiba sulit ekonomi, enggak. Jadi mungkin bisa jadi dari keluarga ada yang yang kalian harus menjadi mercusuar keluarga, mungkin kalian apa-apa harus kalian gitu ya. Jadi kalian tuh di tahun yang ketiga itu akan mendapat anugerah besar, sesuatu yang sangat besar yang mungkin yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan. Tetapi kalian lumayan diuji. Jadi memang tahun ke-27, tahun ke-25 sudah tampak bagus, nggak yang gelap-gelap amat. Yang parah itu di tahun ke-18, 19, 20 sampai 23. Setelah itu mulai reda, mulai kehidupan kalian normal lagi, mulai tenang ya, keseimbangannya bagus. Jadi mostly saya lihat Capricorn dan Leo itu akan menjadi pasangan yang mungkin saling berdua itu saling bisa mendukung satu sama lain, walaupun ujiannya dari keluarga masing-masing, tapi mereka bisa melaluinya dengan baik. Dan satu hal, pada saat ujian berat kalian harus benar-benar mendekat sama Tuhan agar kalian bisa terus bertahan sampai tahun ke-30 atau bahkan lebih ya. Oke, semoga bermanfaat, dan sekali lagi ini bukan untuk semua Capricorn dan Leo ya. Jadi ini bukan untuk, tidak akan mungkin resonate ke semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.